SMK Kertawisata. Jadi untuk hari ini Bapak akan mulai kembali mengajarkan kalian pada bab 3, yaitu tentang program linier. Yang pertama, program linier ini kita hanya menentukan nilai optimum. Biasanya soalnya sampai di sana. Jadi nilai optimum itu adalah nilai maksimum dan nilai minimum dari pertidaksamaan. Seperti ini contoh dari pertidaksamaan. X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 9, 2X ditambah Y lebih kecil sama dengan 8, X lebih besar 0, Y lebih besar 0, dengan fx y atau fungsi sasaran adalah X ditambah 2Y. Nah, caranya menjawab dari soal seperti ini, ini soal pertama, yang ini disebut dengan persamaan 1, ini disebut dengan pertidaksamaan 2, ini disebut dengan pertidaksamaan 3, ini disebut dengan pertidaksamaan 4. Untuk yang X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0, ini disebut dengan nilai batas. Jadi nanti apapun dalam pengerjaan itu ada namanya nilai batas. Jadi yang kita kerjakan adalah pertidaksamaan dari pertidaksamaan 1 dan pertidaksamaan 2. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuat garis gini ya, diagramnya. Kita punya X, kita punya sumbu Y. Kita mulai dia dari angka 2, 4, 6, 8. Kita buat sama 2, 4, 6, 8. Terus kita mulai juga buat 2, min 4, min 6, min 2, min 4, dan min 6. Sudah? Yang pertama kita mulai dari persamaan 1. Misalnya kita punya X ditambah 3Y lebih besar daripada 9. Maka caranya yang paling mudah, kalian tutup salah satu X maupun Y. Seperti contoh, untuk persamaan 1 Pak tutup X-nya. Jadi angkanya itu 3Y, kita ubah tandanya menjadi sama dengan 3Y sama dengan 9. Maka nilai Y sama dengan 3. Maka kalian cari nilai Y sama dengan 3, kalian berikan tanda. Setelah itu kalian tutup nilai Y. Maka bunyinya X sama dengan 9. Maka kalian cari nilai X sama dengan 9. Kita buat di sini 9. Maka nilai X sama dengan 9. Maka kalian tarik garis lurus. Maka ini disebut dengan persamaan 1. Sudah, maaf garisnya tidak rapi. Yang kedua, kita masuk ke persamaan kedua. Kita tutup bagian X, maka berbunyi Y sama dengan 8. Kita tulis Y 8. Setelah itu kita tutup nilai Y, maka jadinya 2X sama dengan 8. Maka X ada di 4, betul. Ini kita sebut dengan persamaan kedua atau pertidaksamaan kedua. Sudah? Nah, kita cek dulu dia. Ini namanya menghitung dia benar atau salahnya. X lebih besar, maka nilai ini kalian ubah dia menjadikan 0 dulu untuk menentukan arah-arahnya. Di sini kita dituliskan X lebih besar 0. Berarti angka X lebih besar 0 itu berarti dia, kita lihat di sumbu X, yang lebih besar 0 itu ke arah kanan atau ke arah kiri. Jika dia berbunyi X lebih besar 0, maka angka yang lebih besar daripada 0 berada di sebelah kanan. Jadi kita tuliskan saja tanda sedikit. Nanti ini gunanya untuk membuat garis arsir. Kita buat dia ke arah kanan. Terus untuk Y lebih besar 0, itu juga sama. Kita cek di sumbu Y. Jika sumbu Y-nya itu lebih besarnya ke arah atas, maka kalian tulis tandanya di sebelah atas. Jadi bunyinya X-nya lebih besar 0 ke arah kanan, Y lebih besar 0 ke arah atas. Sudah? Terus kita lanjutkan kembali. Kita lihat di pertidaksamaan 1. Ini, angka ini kita ubah dia jadikan 0. Sudah? 0 lebih besar, ini semuanya kita ubah jadikan 0. 0 lebih besar sama dengan 0 lebih besar dari 9. Betul atau salah? Nah, seperti itu. Jika tanda lebih besar itu 0 lebih besar dari 9, itu pernyataan yang salah, maka arahnya itu menjauhi titik ini, titik 0,0. Mengerti? Jika arsirannya itu lebih
dia salah, maka arsirannya menjauh dari titik 0,0. Contoh ini, 0 lebih besar daripada 9, sudah pasti salah. Kita bawa dia menjauh arsirannya. Arsirannya kita bawa menjauh dari garis yang pertama. Sudah? Kita lanjutkan, kita cari kepersamaan 2. X lebih kecil daripada 8, kita ubah dia jadikan 0. Semuanya jadikan 0. 0 lebih kecil daripada 8. Benar atau salah? Jika jawabannya benar, 0 lebih kecil daripada 8, maka di arsiran kedua, arahnya mendekati titik 0,0. Maka kita tarik garisnya ke bawah. Seperti ini. Nah, jika dilihat karena kita sudah dibatasi area bawah ke sini ke arah kanan dan area atas, maka daerah ini saja yang menjadi himpunan penyelesaian dari soal ini. Misalnya kita punya daerah 1, daerah 2, ini daerah ini kita pilih secara random. Ini kita buat daerah 3, ini kita buat daerah 4. Pernyataannya, daerah mana yang kena arsiran 2 kali dari persamaan 1 dan 2. Maka sudah barang tentu hasilnya adalah di 2. Maka daerah 2 disebut dengan daerah penyelesaian. Disebut dengan daerah penyelesaian. Sudah? Nah, ketika sudah selesai seperti ini, maka kalian sudah mendapatkan dari daerah ini. Nah, sekarang kalian cari daerah-daerah itu. Berarti daerah penyelesaian itu ada di garis ini. Dari tiap daerah ini kita bisa simpulkan bahwa titik-titik ini adalah pembentuk dari daerah 2. Titik yang pertama disebut dengan X-nya itu dia karena dia ada di sumbu Y, maka X-nya 0, Y-nya ada di 8. Titik kedua dia itu X-nya 0, Y-nya itu berada di 3. Sudah? Nah, titik 3, ini kita sebut dengan titik 3. Ini titik 1, ini titik 2. Titik 3 ini kita tidak tahu di mana letaknya karena gambarnya seperti ini. Jadi kita bisa gunakan dia dengan mencari nilai X dan Y dari persamaan ini. Misalnya kita punya X ditambah 3Y, tandanya selalu kalian ubah menjadi sama dengan 9. Terus 2X ditambah 3Y, 2X ditambah Y itu sama dengan 8. Kalian samakan penyebutnya. Ini kita samakan X-nya. Unsur variabel X kita samakan. Ini kita kalikan dengan 2, ini kita kalikan dengan 1. Maka jadinya X dikali 2, 2X ditambah 3Y sama dengan 2X ditambah 6Y sama dengan 18. 2X ditambah Y sama dengan 8. Ini kita kalikan, gunanya adalah kita menyamakan ini, X-nya ini. Kita buat dia, karena dia sama-sama plus, kita buat dia tandanya min. 6 kurang 1 sama dengan 5Y, 18 dikurangi 8 sama dengan 10. Maka nilai Y sama dengan 10 dibagi 5. Jadi nilai Y sama dengan 2. Setelah itu setelah kita menemukan nilai Y, kita substitusikan dia ke persamaan 1. Kita temukan dia X ditambah 3Y sama dengan 9. Karena kita sudah tahu nilai Y sama dengan 2, maka kita substitusikan atau kita ganti nilai setiap unsur Y di persamaan 1 itu menjadi 2. Maka X ditambah 3 dikali 2 sama dengan 9. X ditambah 6, 3 kali 2 6 sama dengan 9. Maka nilai X sama dengan 9 dikurangi 6. Maka nilai X sama dengan 3. Setelah itu kita buat dia unsurnya. Maka X sama dengan, kita ganti nilai X-nya 3, Y-nya 2.
Jadi kita sudah menemukan ketiga titiknya. Titik pertama kita dapatkan dari sini, titik keduanya ini, titik ketiganya kita samakan dari persamaan yang kita jelaskan. Berarti ini kita sebut dengan titik 1, titik 2, dan titik 3. Sudah? Kita lanjutkan. Kita masuk ke ini, fungsi sasaran atau fungsi tujuan. Nah, ini adalah sasaran atau tujuan dari penyebutan program linear. Jadi, kita masukkan nilainya f x, y sama dengan x ditambah 2y. Maka jadinya yang pertama ada unsurnya 0,8, yang kedua unsurnya 0,3, yang ketiga unsurnya 3,2. Kalian masukkan saja nilai x dan y dari angka-angka tersebut. Misalnya, ini nilainya x, ini untuk x, ini untuk y. X-nya ini 0. 0 dikali x-nya 1 berarti hasilnya 0. Sudah? Terus, 8, ini 2. 2 dikali 8 sama dengan 16. Maka 0 ditambah 16 hasilnya 16. Titik kedua, 0 kali 1 hasilnya 0, 3 kali 2 hasilnya 6. Maka kita peroleh hasilnya 6. Yang ketiga, x ini tetap bernilai 1, 3 kali 1 hasilnya 3, 2 kali 2 hasilnya 4. Maka kita peroleh hasilnya adalah 7. Sesuai dengan pertanyaan tadi, berapa nilai optimum dari pertidaksamaan ini? Maka nilai optimum itu ada nilai maksimum, ada juga nilai minimum. Nah, dari angka yang kita tahu, angka tadi, kita punya 3 angka, ada 16, ada 6, ada 7. Maka yang disebutkan nilai maksimum adalah nilai terbesar dari angka-angka tersebut. Misalnya nilai maksimum ini, berapa jumlahnya? 16, nilai minimumnya adalah 6. Maka ini adalah jawaban dari soal tentang program linear. Nah, sudah, nanti jika ada pertanyaan, Bapak akan jelaskan kembali di pertemuannya, pertemuan plot X-nya. Jadi untuk ini silakan kalian simak videonya dulu, nanti siapkan pertanyaan kalian sampai kita bertemu kembali. Terima kasih.